إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا في الدين والدنيا والآخرة. Ayuhal ikhwah, puji syukur kembali kita ucapkan alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita dipertemukan di dalam majelis yang mulia ini yang semoga Allah berkahi dan semoga kita semuanya senantiasa diberi hidayah, taufik dan pertolongan untuk senantiasa menjalankan ketaatan di sisi Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah dan Rasulnya. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW. Allahumma salli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Lanjutkan kajian kita dalam kitab Bulughul Maram. Kita akan memasuki hadis ke-252, masih tentang sifat salat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yaitu pembahasan tentang salam, di mana pelajaran terakhir adalah tentang doa setelah tasyahud akhir. Dan telah kita kaji dua hadis tentang doa yang dicontohkan oleh Nabi untuk kita baca di setiap salat kita sebelum salam setelah membaca tahiyat akhir, yaitu doa yang datang dari sahabat Abu Hurairah, di mana beliau berkata, apabila Rasulullah SAW bersabda, apabila di antara kalian bertasyahud atau setelah tasyahud akhir, maka hendaknya dia berlindung dari 4 perkara. Doanya Rasulullah SAW, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab jahannam, wa min azabil qabr, dan aku berlindung kepadamu dari azab kubur, wa min fitnatil mahya wal mamat, dan aku berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan dan kematian, wa min fitnatil masihid dajjal, dan berlindung dari kejahatan fitnah al-masih ad-dajjal. Dan hadis ini muttafaqun alaih. Maka ikhwatal iman, sebisa mungkin kita hafal doa ini, karena setiap kita sholat sangat baik untuk kita baca. Ini anjuran dari Nabi kita SAW untuk berlindung dari 4 yang sangat mengerikan dan membahayakan, yaitu jahannam, azab kubur, fitnah kehidupan dan kematian, begitu juga fitnahnya dajjal. Ya. Maka sebisa mungkin setiap hari kita baca, setiap mau selesai salam, ya, manfaatkan untuk membaca doa ini minimal 5 kali sehari, misalnya setiap sholat wajib. Atau kalau bisa ditambah dengan doa yang kita laksanakan sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, tahiyat masjid, duha, tahajud, witir. Ya, intinya adalah setiap sholat, jangan sampai setiap harinya kita sholat tidak membaca doa ini. Karena ini sangat penting. Besar sekali manfaat untuk kita.
Dan doa yang kedua yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita baca setiap selesai tahiyat akhir dan sebelum salam adalah hadis yang datang dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau Abu Bakar As-Siddiq pernah bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Allimni du'aan ad'u bi fi salati." Wahai Rasulullah, ajarkan aku tentang doa yang aku pinta di dalam salatku. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Qul Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim." Ya Allah, sungguh aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak, zulman katsira. Wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Namun aku mengetahui dan tidak akan ada yang mampu mengampuni dosa-dosaku kecuali Engkau. Faghfirli, maka ampunilah hambamu ini. Maghfiratan min indika, ampunan yang datang darimu. Warhamni, dan rahmatilah aku, innaka antal ghafurur rahim. Sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi dua ini usahakan dibaca setiap sholat. Selesai tahiyat akhir, baca doa. Kalau nggak bisa baca dua-duanya, baca salah satunya. Ya. Atau baca doa-doa yang lain. Jadi dalam sholat itu ada dua tempat untuk kita berdoa. Dan sebaik-baiknya doa adalah yang dipanjatkan ketika sholat. Sunnahnya itu doa ketika sholat, bukan setelah sholat baru berdoa. Meskipun sebagian ulama mengatakan tidak masalah berdoa sekali-kali setelah sholat. Karena memang ada sebuah dalil yang menyatakan demikian juga. Tapi yang tidak diragukan lagi, Rasulullah menganjurkan kepada kita untuk banyak berdoa ketika sholat. Kapan tempatnya? Di mana? Yaitu ketika sujud dan ketika selesai tahiyat akhir sebelum salam. Maka kalau sholat sendiri usahakan ketika sujud berdoa. Setiap sujud. Setiap sujud. Dan tidak ada sunnahnya mengkhususkan doa ketika sujud pada sujud terakhir. Nah, ini keliru ketika ada yang mengkhususkan sujud terakhir baru banyak berdoa. Tidak. Tapi yang benar adalah setiap sujud. Mau entah itu rakaat pertama, rakaat kedua, ketiga, atau keempat. Entahkah itu sujud pertama atau kedua. Setelah duduk di antara dua sujud. Artinya apa? Setiap sujud. Karena Rasulullah SAW sendiri mengatakan, "Wa amma fis sujudi fa'akthiru fihi minad du'a." Adapun di dalam sujud, maka perbanyaklah di dalamnya untuk berdoa. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Aqrabu ma yakunu bainal 'abdi wa rabbih wa huwa sajid." Posisi yang paling dekat antara hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sujud. Ketika dia tempelkan dahinya ke lantai, itulah posisi terbaik untuk kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena itulah posisi kita paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan masuk pada hadis berikutnya. Hadis tentang salam. Tafadhal, silakan, brother. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن شمالي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رواه مسلم. Nah, jazakumullahu khairan wa barakallahu fiik. Hadis dari Wa'il bin Hujr radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Saya pernah melaksanakan salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakana yusallimu an yaminihi. Kemudian beliau mengucapkan salam menghadap ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wa an shimalihi, dan beliau juga menghadap ke kiri dan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Dengan sanad yang sahih. Baik. Maka ikhwatal iman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ini prosesi terakhir seseorang ketika melaksanakan sholat, yaitu ditandai dengan ucapan salam. Ya, ditandai dengan ucapan salam. Ya. Bukan menoleh. Jadi rukun itu salam, bukan menoleh. Kalau menoleh itu hukumnya sunnah. Tapi kalau mengucapkan salam hukumnya rukun yang pertama. Yang pertama itu hukumnya rukun. Anda tidak salam belum keluar berarti dari sholat. Ya. Adapun salam yang kedua, khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Tapi yang lebih kuat pendapatnya adalah hukumnya sunnah. Kenapa? Karena ada sebuah dalil yang datang dari Aisyah radhiyallahu taala anha ketika Rasulullah SAW melaksanakan salat malam, fakana yusallimu taslimatan wahidah. Rasulullah SAW ketika itu mengucapkan salam hanya satu kali saja. Maka berarti ya hanya sebelah kanan saja. Nah, itu kata Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, salam atau disebut juga dengan taslim. Ya, ini istilah yang sama, meskipun beda pengucapan. Taslim atau salam, apa artinya taslim atau salam? Nah, taslim atau salam. Keselamatan, Salman. Ya, jazakallahu khair. Lagi. Taslim itu secara bahasa artinya adalah penyampaian atau penghormatan. Penyampaian atau penghormatan. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah ahli fikih, ya, taslim atau salam artinya adalah ucapan yang diucapkan oleh orang yang melaksanakan sholat sebagai tanda keluarnya dari sholat. Itu makna taslim atau salam secara istilah syar'i atau fikih. Yaitu ucapan salam yang diucapkan oleh orang yang melaksanakan sholat sebagai tanda ya telah keluarnya dia dari sholat. Ya. Taslim atau salam itu mengucapkan assalamu alaikum. Ya. Kemudian hukum-hukumnya, nah kita belajar hukumnya. Tadi sudah kita bahas sedikit. Hukumnya adalah salam pertama adalah rukun. Dan juga termasuk fardu sholat. Ya. Salam pertama hukumnya rukun dan juga merupakan fardu sholat. Maka salam itu adalah menunjukkan bahwa orang ini sudah selesai sholatnya. Sudah keluar dari sholatnya. Berdasarkan hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Miftahus sholati at-tuhuru wa tahrimuha at-takbiru wa tahliluha at-taslim." Kunci salat itu atau pembuka daripada salat itu adalah bersuci. Ya. Wa tahrimuha at-takbir. At-tahrim, tahrim itu artinya pengharaman. Artinya apa? Kalau orang sudah berdiri itu haram melakukan kegiatan-kegiatan di luar salat. Dia nggak boleh ngomong, nggak boleh makan. Ya bahkan ada apa namanya? Perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan ketika orang sudah sholat. Makanya disebutkan at-tahrim. Artinya apa?
Kalau orang sudah bertakbir Allahu Akbar, maka haram baginya melakukan sesuatu yang tidak ada di dalam salat. Baik itu ucapan ataupun perbuatan. Nah, kemudian kata Rasulullah, wa tahliluha at-taslim. At-tahlil itu artinya ada penghalalan. Halala yuhallilu tahlil. Artinya penghalalannya, artinya kembali sudah boleh melakukan sesuatu yang tadinya tidak boleh karena dia sholat. Ketika dia udah salam, berarti semuanya jadi halal. Kalau udah salam berarti semua udah boleh lagi. Boleh ngomong, boleh makan, boleh tidur, boleh apa. Ya, itu maksudnya. Ya, jadi kata Rasulullah SAW, pembuka atau kunci daripada sholat adalah bersuci. Artinya kalau ada orang yang tidak bersuci dalam melaksanakan sholat, maka tidak sah sholatnya. Dan orang bisa dikatakan masuk ke dalam sholat ketika dia bertakbir. Itu ucapan Allahu Akbar. Meskipun dia nggak ngangkat tangan, yang pasti dia udah ada takbir Allahu Akbar dengan niat takbiratul ihram, berarti dia udah masuk sholat. Karena ngangkat tangan ini hukumnya sunnah. Dan sudah kita pelajari bagaimana cara mengangkat tangan. Ya, kemudian juga kita pernah sudah pelajari bagaimana meletakkan kedua tangan setelah takbir. Ya, kemudian juga kita pelajari bagaimana posisinya takbir dulu, apa mengangkat tangan dulu atau mengangkat tangan dulu atau takbir dulu, semua kita sudah kaji di beberapa pertemuan jauh-jauh sebelumnya. Kemudian disebutkan juga dalam sebuah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtimu as-salata bit-taslim. Bahwasanya kata Aisyah, Rasulullah menutup salatnya itu dengan mengucapkan salam. Jadi salam yang pertama adalah merupakan rukun. Nah, hukum salam yang kedua, para ulama tadi katakan adalah berselisih pendapat. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Ya, tapi jumhur ulama mengatakan hukumnya sunnah. Ya. Tidak sampai kepada derajat wajib. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan wa tahliluha at-taslim, penghalalannya salat itu dengan mengucapkan salam. Ya. Maka sudah sah salam sekali untuk dinamakan sebagai salam yang mengakhiri salat. Jadi kalau udah salam sekali, ya udah berarti itu sudah cukup menandai bahwa orang ini udah selesai salatnya. Ya. Makanya sebenarnya kalau orang terburu-buru banget itu, orang terburu-buru banget, sekali salam udah cukup. Tapi kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yang mau masa salam untuk ke kiri aja nggak sempat gitu. Masa cuma sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung minggat. Ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Detik sih butuhnya. Maka nggak sempat untuk kedua kalinya. Kata-kata beliau. Alangkah terburu-burunya itu kita. Subhanallah. Ya. Nah, jadi ikhwatul iman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, dan juga dalilnya tadi kita sampaikan, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha pernah mengatakan, yusallimu taslimatan wahidatan, assalamualaikum. Dalam salat malamnya Rasulullah pernah beliau hanya mengucapkan satu salam saja. Nah, kemudian ikhwatul iman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, begitu juga ada sebuah hadis dijelaskan bahwa Rasulullah SAW menoleh ke kanan dan ke kiri dengan mengucapkan salam. Yang datang dari Abdullah bin Mas'ud. Kalau dalam kitab ini datang dari sahabat mulia yang bernama Wa'il bin Hujr. Ya. Di mana Abdullah bin Mas'ud berkata, "Ka'anni anzuru ila bayadi khaddihi." Seakan-akan aku melihat putih pipinya, ya, dari arah kanan beliau. Jadi apa kalau Rasulullah SAW itu kelihatan pipinya? Jadi betul-betul apa menghadap ke kanan. Beliau melihat ke kanan seperti itu. Jadi kelihatan pipinya. Kata Abdullah bin Mas'ud.
Ka'anni anzur ila bayadi khaddihi, seakan-akan saya melihat pipi putih wajah atau pipinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wa an yasarihi Assalamualaikum warahmatullah. Ketika menoleh ke kanan Assalamualaikum warahmatullah, ketika beliau menoleh ke kiri Assalamualaikum warahmatullah. Ya. Dan juga terdapat dalam riwayat yang lain, karena Rasulullah SAW yusallimu an yamini hatta yabdu bayadu khaddihi. Rasulullah pernah salam sampai kelihatan putih pipinya. Wa an yasarihi hatta yabdu bayadi khaddihi. Dan beliau juga menghadap ke kiri, ucapkan salam sampai kelihatan putih pipinya. Dan juga terdapat riwayat dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan kuntu ara Nabi sallallahu alaihi wasallam yusallimu ya an yaminihi wa an yasarihi hatta ara bayad khaddihi. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, Rasulullah pernah mengucapkan salam sampai saya bisa melihat putih daripada pipinya. Melihat daripada putih pipinya. Kemudian bacaan salam itu beberapa macam ya. Adapun yang paling sempurna adalah Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ini yang paling sempurna. Justru bukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Itu yang paling banyak dicontohkan oleh Nabi. Hanya sampai Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Itu yang paling sempurna. Meskipun variasinya banyak. Ya, di antaranya adalah mengucapkan Assalamualaikum. Ya. Ini cara yang pertama. Menoleh ke kanan Assalamualaikum. Ya, itu sudah cukup. Sudah cukup. Atau Assalamualaikum warahmatullah. Ya, atau mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Kemudian menoleh ke kanan juga dengan membaca Assalamualaikum warahmatullah. Dan ke kiri Assalamualaikum. Jadi Assalamualaikum warahmatullah. Kemudian ke kiri Assalamualaikum. Dan yang keempat, menoleh ke kanan dan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau ke kiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini semuanya boleh. Ini semuanya boleh karena terdapat dalil-dalil yang datang dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara kesalahan ketika salam adalah sebagian masyarakat itu membuka tangan kanannya ketika dia salam sebelah kanan dan kemudian membuka telapak tangan kirinya ketika dia salam sebelah kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti sebelah kiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya ini? Apa hukumnya ini? Terdapat sebuah riwayat dari Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, di mana sahabat mulia bernama Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu, kata beliau, kami salat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika kami salam, kami buka telapak kanan kami ke kanan. Ketika salam ke sebelah kanan. Ketika salam ke sebelah kiri, kami buka telapak tangan kami yang sebelah kiri. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan. Jadi ketika itu Samurah bin Jundub atau Jabir bin Samurah ketika itu diingatkan oleh Rasulullah SAW, ya, alama, ya, tumi'una bi'aidikum ka'annaha adhnabu khayli syams atau syums. Kenapa kalian mengangkat tangan kalian
seperti keledai yang suka lari. Keledai yang suka lari itu seperti orang yang terburu-buru maksudnya. Innama yakfik ahadukum an yad'a yadahu ala fakhidhihi thumma yusallimu ala akhihi man ala yaminihi wa shimalihi. Kata Rasulullah, sesungguhnya kalian cukup letakkan tangan kalian di paha kalian, kemudian salam menoleh ke saudaranya yang di samping kanan dan kiri, tanpa harus membuka tangan kanan dan telapak kiri. Ya, dan tentu ini larangan ya, yang menunjukkan bahwa membuka telapak tangan ketika salam termasuk kesalahan di dalam salat. Maka ketika Rasulullah melarang seperti ini, apakah boleh kita praktekkan? Karena masih ada teman-teman saudara-saudara kita yang ketika sholat praktekkan masih. Saya juga kadang-kadang heran, kenapa begini? Oh, ternyata maksud dari mereka itu adalah apa? Ada yang mengatakan ketika dia membuka tangannya sebelah kiri berharap surga. Ketika dia buka sebelah kiri, sebelah kanan dia berharap surga. Nanti ketika dia buka sebelah kanan, ke kirinya, maksudnya berharap berlindung dari api neraka. Nah, ini perlu dalil tentunya. Dan ternyata di dalam sebuah riwayat yang tadi kita bacakan dari Jabir bin Samurah, bahwasanya ketika itu sebagian sahabat pernah melakukan, tapi akhirnya dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau mengatakan cukup ketika kalian sholat dan salam, letakkan tangan kalian di atas paha, ya, kemudian menolehlah ke saudara kalian yang di sebelah kanan untuk salam yang pertama. Untuk salam yang kedua, menolehlah ke sebelah saudara kalian yang di sebelah kiri. Nah, kemudian kita masuk ke hadis berikutnya. Silakan, Dokter. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في إن الصلاة المكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد متفق عليه. Nah, ini tentu kita masuk pada pembahasan setelah salam adalah zikir setelah salat. Nah, jadi hadis ini datang dari Al-Mughirah bin Syu'bah, ya, di mana beliau mengatakan anna Nabi SAW kana yaqulu fi duburi kulli salatin maktubah. Beliau SAW setiap selesai melaksanakan salat wajib, ya, beliau mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Dan ini hadisnya sahihun muttafaqun alaih, diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Yang artinya adalah, ya, kata Al-Mughirah bin Syu'bah bahwasanya Rasulullah SAW ketika selesai melaksanakan salat wajib, maka beliau mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah semata, yang tidak ada sekutu baginya. Lahul mulk, baginya kerajaan. Walahul hamd, dan baginya segala pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia adalah zat yang maha mampu untuk berbuat sesuatu, segala sesuatu. Kemudian Rasul mengatakan Allahumma la mani'a lima a'taitu wa la mu'ti lima mana'tu wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Yang artinya adalah, ya Allah, tidak ada yang bisa mencegah apa yang engkau berikan. La mani', tidak ada yang bisa menghalangi. Lima a'taita, sesuatu yang engkau takdirkan untuk memberi. Ya, kalau sudah Allah takdirkan untuk sampai kepada hambanya, tidak akan ada orang yang bisa menghalanginya. Dan ini termasuk konsep rezeki. Kalau rezeki, ya udah, nggak akan bisa terhalangi siapapun itu. Ya kalau rezekinya pula pasti sampai. Tidak akan ada orang yang mampu menghalangi dengan cara apapun. Kalau Allah memang takdirkan rezeki itu dimiliki fulan,
bagaimanapun caranya, ia pasti akan sampai kepada orang tersebut. La mani'a lima a'taita, wa la mu'tiya lima mana'ta. Sebaliknya, tidak akan ada yang bisa memberi sesuatu kepada seseorang kalau memang bukan rezekinya. Ya, kalau memang bukan rezekinya. Maka ini biasa diistilahkan dengan kalau rezeki, kalau sudah rezeki, enggak kemana. Ya, itu artinya apa? Kalau memang sudah rezekinya, Allah pasti akan sampaikan rezeki itu kepada seseorang. Tapi kalau memang enggak rezekinya, mau sebesar apapun usahanya, mau dengan cara apapun dia bisa mau mendapatkannya, tidak akan pernah sampai rezeki itu. Mau sekeras apapun dia berusaha bekerja, tak. Kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan pernah dapat. Makanya juga harus kita pahami bahwasanya kalau untuk rezeki itu ya memang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja memang kita perlu proses untuk berikhtiar. Ya, perlu proses untuk berusaha. Tapi takarannya berapa-berapanya itu sudah Allah Subhanahu wa taala atur di dalam Lauhul Mahfuznya. Sudah tertulis rezeki fulan itu sekian. Sudah tertulis. Jadi perlu kita ya, iri hati, hasad. Kenapa? Itu semuanya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya yang boleh iri itu hanya kita ketika ada orang yang kaya raya, tapi dia manfaatkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini boleh kita iri karena itu iri yang baik. Nah, atau disebut dengan istilah ghibtah. Ya. Bukan hasad. Kalau hasad itu kan buruk. Padahal sama-sama dia dia sama-sama iri, tapi kalau hasad itu buruk. Kalau ghibtah itu bagus. Dan ghibtah itu hanya berlaku untuk dua hal saja. Selain dua hal ini itu sudah masuk hasad sudah. Yang pertama adalah kita punya rasa iri. Tapi iri di sini bukan untuk mencelakai orang itu, artinya menghilangkan rezeki orang itu. Tapi kalau hasad kan biasanya ada itu. Ya, makanya hasad itu kan juga bertingkat-tingkat. Ada rasa iri, tapi tidak dibarengi dengan ingin mengambil hak orang tersebut atau berpindah kepemilikannya kepada kita atau kepada orang lain. Dan yang paling buruk itu adalah hasad yang ketika dia dibarengi dengan keinginan, ambisi untuk menghilangkan, melenyapkan karunia orang tersebut berpindah kepada kita. Itu namanya hasad yang paling buruk. Meskipun hasad semuanya buruk. Nah, tapi kalau untuk ghibtah boleh. Hasad. Nah, jadi ghibtah itu adalah hanya berlaku untuk dua orang. Untuk dua kondisi. Yang pertama orang yang kaya raya kemudian dia infakkan hartanya di jalan Allah. Kalau yang nggak menginfakkan di jalan Allah perlu kita iri. Kenapa kita harus iri kepada orang-orang yang terancam masuk neraka dan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan harta-hartanya? Nggak layak kita iri sama orang-orang seperti ini. Kenapa? Ya ujungnya juga buruk gitu loh. Orang terjerumus kok iri gitu loh. Biasanya kan orang kalau kita iri itu orang sukses. Nah ini jelas-jelas kalau dia infakkan hartanya di dalam kemaksiatan nggak perlu kita iri. Justru kita iri itu kalau ada orang Masya Allah. Ya. Tapi iri ini yang baik. Kitanya iri, kita berharap kepada Allah, ya Allah mudah-mudahan saya juga bisa seperti fulan. Seperti irinya siapa? Umar bin Khattab kepada Abu Bakar. Iri nggak dia? Iri Abu Bakar. Umar bin Khattab iri kepada Abu Bakar. Ya. Dengan pedenya di hadapan Rasul mengatakan, Rasulullah, saya mau seperti Abu Bakar. Ini saya infakkan hartaku. Yang kamu infakkan wahai Umar katanya. Wahai suruh, ini setengah hartaku. Kata Rasulullah, Abu Bakar itu infakkan semua hartanya. Menyerah, Umar bin Khattab menyerah dia tidak bisa. Karena Abu Bakar ini luar biasa dia kalau soal kebaikan itu totalitas luar biasa. Nah, kemudian yang kedua, ghibtah, iri kepada orang yang punya ilmu, faham Al-Quran,
Ya, kemudian dia amalkan. Ya, dia hafal Quran, dia mengerti Al-Quran, kemudian dia mendakwahkan, kemudian dia amalkan. Nah ini orang-orang yang kayak gini kita, Masya Allah, luar biasa. Karena ini semuanya adalah jalan-jalan untuk mengejar nilai-nilai kebaikan yang tidak akan ada putusnya. Ya, tidak akan ada putusnya. Investasi yang paling mulia itu ada 3. Sedekah jariah, artinya orang yang punya harta tadi tapi diinfakkan. Yang kedua kata Rasulullah, ilmu yang bih, ilmu yang bermanfaat untuknya. Artinya dia punya ilmu, dia sedekahkan. Yang tadinya sedekah dengan hartanya, yang berilmu sedekah dengan ilmunya. Dan yang ketiga adalah dia mencetak generasi yang saleh yang akan mendoakan dia setiap saat. Siapa yang bisa mengumpulkan tiga-tiganya ini, fabiha wa ni'mah. Maka itu adalah sebuah kenikmatan yang luar biasa. Dia punya harta, diinfakkan di jalan Allah, dia juga punya ilmu, dia sedekahkan dengan mengajar, berdakwah, dan kemudian dia punya anak-anak yang soleh, dia cetak generasi-generasi yang soleh, ya, yang senantiasa mendakwahkan nilai-nilai tauhid, Al-Quran, sunnah-sunnah Nabi SAW, maka tidak akan perlu terputus lagi kebaikan-kebaikannya. Ketika dia punya anak-anak yang soleh, mengajarkan umat, maka orang yang tadi bapaknya ya akan dapatkan pahala-pahalanya. Orang tuanya akan terus mengalir pahala-pahala untuknya. Maka di antara berbakti kepada kedua orang tua itu jadi orang soleh. Salah satu cara berbakti kepada kedua orang tua, jadilah anak yang soleh. Karena apa yang Anda lakukan, karena anak soleh itu pasti dia doakan orang tuanya. Makanya tolak ukur solehnya seseorang itu dia doakan orang tua. Waladun saleh. Cukup tidak? Kata Rasulullah, yad'u lahum. Anak yang soleh dan kemudian dia mendoakan untuk kedua orang tuanya. Ya, jadi kalau ada orang yang mengatakan saya soleh, tapi bagaimana posisinya dia terhadap doa untuk orang tua yang masih hidup atau yang sudah meninggal? Ini harus terus kita sebut nama-nama mereka. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhum kama rabbayani shaghira. Yang sudah meninggal, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu. Yang masih ada, ya Allah, beri hidayah kedua orang tua saya. Beri hidayah kepada mereka, rawat mereka, panjangkan umur mereka, beri petunjuk pada hatinya untuk beramal soleh, ya, sayangi mereka, ya, beri hidayah taufik di usia-usia senja mereka, dan matikan mereka dalam keadaan husnul khotimah, selamatkan mereka nanti di azab kubur, masukkan mereka ke dalam surga. Baru Anda bisa dikatakan saleh. Baru bisa dikatakan saleh. Ya. Maka lihat posisi kita terhadap doa untuk orang tua. Setiap sujud, apa ada nama-nama orang tua kita sebut? Apa masih ingat kita orang tua kita mungkin yang sudah meninggal 10 tahun, 20 tahun yang lalu? Karena cenderung orang lupa. Sibuk dengan dunianya. Dia lupa udah berdoa. Jangan untuk orang tuanya, untuk diri sendiri dia nggak berdoa. Bagaimana mungkin dia dikatakan soleh kalau dia nggak bisa mendoakan orang tuanya? Maka ketika kita mau berbakti yang terbaik untuk orang tua, jadi anak soleh. Setiap kita sholat, setiap kita berbuat baik, itu orang tua kita akan dapatkan pahalanya. Salman, Azan,
أن ترد إلى المدة. Baik. Ini juga salah satu zikir yang boleh dibaca ketika selesai salat, itu dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW ya biasanya berlindung dengan kalimat-kalimat di setiap selesai sholat, yaitu doa beliau, Allahumma inni a'udzubika minal bukhl. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat bakhil, sifat pelit. Wa a'udzubika minal jubn. Dan aku berlindung kepadamu dari sifat penakut, pengecut. Ya. Kemudian wa a'udzubika min an uradda ila ardhilil umur. Aku berlindung kepadamu dari dikembalikan ke umur yang paling hina. Ya, maksudnya di situ adalah masuk kepada usia tua, ya, dalam kondisi pikun. Ya, arzalil umur, artinya umur yang buruk. Ya, berlindung kepada Allah dikembalikan ya kepada umur yang buruk. Itu fase yang orang sudah apa? Kembali lagi ke sifat kanak-kanakan, kekanak-kanakan, lupa. Ya. Kemudian apa? Rasulullah juga berlindung, wa a'udzubika min fitnatid dunya. Aku berlindung kepadamu dari fitnah dunia dan berlindung kepadamu dari siksa kuburan. Ini juga diantara doa-doa yang baik untuk dibaca ketika selesai sholat. Dan juga ada nanti riwayat lagi yang kita akan kaji, seperti juga doa Allahumma aini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya, itu juga doa yang baik untuk dibaca ketika selesai sholat. Atau juga ada doa yang lain di dalam riwayat yang lain yang mengatakan Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, ya Allah aku berlindung, hindarkanlah diriku masuk ke dalam neraka. Jadi khusus yang kita kaji pada malam hari ini adalah riwayat dari Sa'ad bin Waqqas, di mana Rasulullah SAW ketika selesai melaksanakan sholat beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal bukhl. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat bukhl, bakhil, pelit. Karena pelit ini syaitan. Pelit itu syaitan. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya beliau mengatakan, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, sungguhnya syaitan itu akan senantiasa membisikkan ke telinga untuk pelit, untuk tidak mau berbagi, berat untuk memberi. Makanya pelit itu termasuk sifat tercela, karena itu adalah syaitan yang senantiasa membisikkan kita pelit. Orang yang bisa mendobrak kepelitannya, maka dia akan merasa lega. Makanya coba antum lihat, antum kalau lagi galau, antum kalau lagi nggak tenang, atau kalau lagi ada masalah yang berat, pikiranku sumpahnya luar biasa. Coba antum berbagi, antum cari orang-orang yang butuh, ya, cari orang-orang yang butuh untuk dikasih, secara diam-diam kita kasih. Setelah itu rasakan ketenangan, rasakan ketenangan. Karena syaitan itu selalu mewariskan kepada kita supaya nggak tenang. Dan di antara penyebab orang nggak tenang itu karena sedekah. Dia nggak mau berbagi. Ya. Dia nggak berbagi. Padahal sedekah itu luar biasa manfaatnya. Ya, menghapuskan dosa, membuat hati kita menjadi tenang, ya, rezeki semakin lancar, dan seterusnya. Kemudian di sini Rasulullah berlindung dari apa? Sifat al-jubun. Jubun itu lebih parah daripada takut. Kalau takut itu mungkin ya masih level-level biasa, tapi kalau jubun itu adalah rasa pengecut. Nah, ini pengecut. Apa-apa takut, apa-apa takut. Ya. Maka kita harus berlindung karena makanya ada rasa-rasa takut, malas, bukan malas, dia merasa apa ya, khawatir yang berlebihan.
Nanti kalau saya begini, nanti saya diginiin, nanti saya di ini berarti termasuk adalah waswasatu syaitan. Dan Rasulullah SAW berlindung di doa yang ketiganya adalah berlindung dari dikembalikan kepada umur yang buruk. Arzalil umur. Allahumma ni'audzubika min an uradda. Aku berlindung kepadamu dikembalikan ila arzalil umur. Kepada umur yang buruk. Ya, dikembalikan kepada umur yang paling hina. Tapi ini sudah sunnatullah. Ada orang-orang yang Allah takdirkan memang pikun. Sampai kepada umur yang ya, dia kembali kepada sifat kekanak-kanakan. Ya, makan belepotan. Ya, mohon maaf, kadang BAB-nya sudah nggak ini. Bagaimana caranya supaya ketika kita masuk kepada fase pikun, yang itu adalah merupakan takdir Allah tentunya, supaya tetap baik, gitu loh. Jadi bisa kita katakan pikun itu ada dua, pikun baik dan pikun buruk. Kok bisa buruk? Baik itu pikun. Maksudnya adalah tetap dia dapatkan kebaikan. Kapan orang yang pikun tetap bisa dapatkan kebaikan? Ketika dia sebelum pikun kepada Allah. Ketika dia sebelum masuk fase pikun, dia orangnya sudah taat beribadah, ke masjidnya rajin, selalu baca Quran, baca wirid, ya, orangnya baik, suka bersedekah dan seterusnya. La qadarallah, tiba-tiba Allah uji dia masuk kepada fase pikun. Akhirnya apa? Yang tadinya mungkinnya rajin sholat 5 waktu, lupa dia. Ini sekarang sholat apa ya? Yang tadinya sudah sholat zuhur, bilangnya saya belum sholat. Yang tadinya rajin baca Quran, akhirnya dia mungkin agak-agak lupa, aku nggak tahu lagi dan seterusnya. Nah, justru orang-orang yang seperti ini, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Wat-tini waz-zaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin." Kami yang telah menciptakan manusia dalam kondisi yang paling sempurna dan kemudian kelak manusia itu akan dikembalikan kepada asfala safilin. Asfala safilin ini termasuk pengertian tafsirnya adalah neraka. Asfala safilin itu artinya tempat yang paling rendah dalam neraka. Illalladzina aman. Kecuali siapa? Orang-orang yang beriman. Wa amilus salihat. Terus apa? Falahum ajrun ghairu mamnun. Maka baginya pahala yang tidak akan pernah terputus. Ghairu mamnun itu artinya pahala yang tidak akan pernah terputus. Sebagian para ulama mengatakan ghairu mamnun di sini termasuk seperti orang-orang yang tadinya ya sebelum pikun orangnya soleh, taat beribadah. Tapi qadarullah di masa pikunnya dia lupa. Maka ketika dia di masa pikun tetap dinilai berpahala seperti halnya dia melaksanakan sholat seperti biasanya. Dalilnya apa? Sama seperti dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW mengatakan, ya, bahwasanya barang siapa, ya, apa dalilnya itu? Barang siapa seseorang di antara kalian dalam kondisi safar atau dalam kondisi sakit, ya, yang kemudian dia terhalang untuk berbuat baik, yang tadinya dia jaga. Ketika dia nggak sakit, sholat terus 5 waktu. Ketika dia nggak sakit, rajin ke majelis ilmu, rutin dia ke majelis ilmu. Tiba-tiba dia sakit. Maka ketika masa sakitnya itu dia dapatkan pahala seperti hanya dia pergi ke kajian. Dia pergi sholat ke masjid. Ah maksudnya? Atau dalam kondisi safar. Dalam kondisi safar mungkin dia terhalang. Artinya dia nggak bisa ke kajian. Akhirnya dia terkadang sholatnya harus dijama.
Ya, artinya mungkin dia juga berat untuk melaksanakan sholat-sholat sunat yang lainnya. Yang sebelum, kalau dia nggak dalam kondisi safar, dia serajin sholat tahajud. Tapi karena kalau dalam kondisi safar, dia capek, akhirnya ketinggalan. Maka di masa dia tinggalkan itu karena safar atau karena sakit, dia tetap terhitung mendapatkan pahala. Maka ini pentingnya kita rutinkan amal-amal soleh. Karena ketika sewaktu-waktu kita terhalap, itu tetap tercatat pahala bagi kita ketika tidak mengerjakan. Maka dalam kondisi pikun juga demikian. Tapi dengan syarat apa? Sebelum pikun dia taat. Sebelum dilupakan. Maka ketika dia pikun, maka dia akan tetap dapatkan pahala seperti halnya dia beribadah sebelum pikun. Itu makna daripada tafsir walahu apa? Illa alladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Dan kemudian doa yang terakhir, fitnah dari berlindung dari fitnah dunia dan kemudian fitnah azab kubur. Allah taala alam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala sahbihi barik wasallim. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.